Di 20K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya, jangan lupa like, share, dan subbreaker kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 1491 sampai bab 1500. Tuan muda Laidler terlalu tampan. Aku akan mati bahagia selama aku bisa menjadi pacarnya selama sehari. Ratap salah satu gadis di antara kerumunan. Stetson sendiri dengan santainya berkata, aku percaya bahwa ada beberapa kesalahpahaman mengenai insiden di mana aku pergi sebelumnya. Siriel. Tidak terpikir olehku bahwa kamu akan menabrak bahaya seperti itu. Rencana awal saya adalah membawa banteng iblis menjauh dari tempat kejadian untuk menyelamatkan semua orang. Aku tahu itu, jawab Siriel. Ya, kenapa aku pernah melihatnya seperti itu? Aku bahkan belum didorong dari platform tinggi itu pada saat Stetson pergi. Tidak mungkin dia tahu tentang bahaya yang akan segera kuhadapi. Siriel berpikir dalam hati, merasa jauh lebih tenang setelah mendengar ucapan Stetson penjelasan. Dengan itu, pesta ulang tahun malam dilanjutkan dan Gerald dan yang lainnya diabaikan begitu saja seperti biasa. Beberapa saat kemudian ketika seorang pria parubaya perlahan mulai berjalan ke tempat itu. Melihat Siriel dan Tuan Muda Laidler berdiri bersama dari jauh, dia tidak bisa menahan senyum puas. Pada saat itu, Tuan Babel berjalan ke punggung pria parubaya itu, tatapannya tampak penuh kekaguman pada pria itu sambil berbisik. Tuan, ternyata, pria parubaya itu tidak lain adalah Yakov Wadis, penguasa keluarga Wadis. Mengambil napas dalam-dalam, Yakov kemudian menjawab, bagus sekali. Bagaimana keadaan antara Siriel dan Stetson? Apakah Stetson benar-benar satu-satunya kekasih sejati untuk Siriel yang disebutkan oleh peramal itu? Dari kata-katanya saja, jelas bahwa Yakov sangat yakin dengan apa yang dikatakan peramal itu. Dengan pemikiran itu, dia sangat prihatin dengan masa depan putrinya. Tentang itu gumam Tuan Babel sambil memikirkannya. Ayo, ungkapkan pikiranmu, jawab Yakov sambil meletakkan tangannya di punggungnya. Yah, setelah mengamatinya beberapa saat, tampaknya Tuan Muda Laidler sesuai dengan cukup banyak kondisi peramal. Pertama, ia memiliki kemampuan luar biasa yang tidak pernah bisa diharapkan oleh orang biasa untuk dicapai. Dia juga memiliki latar belakang keluarga yang baik dan keterampilan seni bela dirinya sangat kuat. Kata Pak Babel, membuat senyum Yakov melebar. Namun, ada satu hal yang Tuan Muda Laidler tidak bisa patuhi. Sementara peramal telah mengatakan bahwa wanita muda itu pasti akan jatuh cinta pada pandangan pertama dengan orang yang ditakdirkan bersamanya, dia tampaknya tidak memiliki terlalu banyak perasaan untuk Stetson. Sebaliknya, dia mengalami palpitasi untuk siapapun. Lapor Tuan Babel dengan jujur. Apa? Bukan siapa-siapa, kata Yakov sambil mengerutkan kening. Memang, orang itu sendiri hadir sore ini di Hearthstone Manor, dan Siriel bahkan berusaha mengundangnya ke rumah keluarga Wadi lagi. Namanya rupanya Gerald Crawford. Mendengar semua ini tentu di luar dugaan Yakov. Lagi pula, jika dia harus memilih antara Stetson dan bukan siapa-siapa, Tuan Muda Laidler akan menjadi menantu idealnya. Omong-omong, itu dia, kata Merbabel sambil menunjuk Gerald. Dia benar-benar merasa seperti bukan siapa-siapa. Si bastard itu, karena dia bisa menjadi menantu keluargaku. Betapa tidak masuk akal, gerutu Yakov saat dia merasakan sakit kepala datang saat memikirkan semua ini. Ada beberapa contoh dalam sejarah Weston di mana wanita muda kaya jatuh cinta dengan pria biasa. Akibatnya menyebabkan mereka berselisih dengan keluarga mereka. Dengan pemikiran itu, Yakov tentu tidak akan membiarkan kejadian serupa terjadi pada keluarga Wadi jika dia bisa membantu. Jangan terlalu marah dulu, Tuan. Aku belum mengakhiri deskripsiku tentang dia. Meskipun dia terlihat seperti bukan siapa-siapa, dari apa yang aku amati, Gerald cukup luar biasa. Untuk sedikitnya, dia hanya memberikan perasaan itu, setidaknya kepada saya. Bagaimanapun, mengapa Anda tidak menemuinya dulu, Tuan? Lagi pula, dialah yang tampaknya dimiliki oleh wanita muda itu. Saya mengusulkan Anda membuat keputusan setelah Anda melakukan pengamatan pribadi Anda padanya, jawab Tuan Babel, berharap untuk mencegah Yakov bertindak impulsif. Mendengar itu, Yakov menarik napas dalam-dalam dan menenangkan dirinya sedikit. Baiklah kalau begitu, katakan padanya untuk datang nanti.
Saya ingin melihat apakah dia benar-benar luar biasa seperti yang Anda gambarkan. Gerutu Yakov meski sudah memikirkan rencana lain. Mendengar itu dan mengetahui bahwa pestanya sedang dalam kemeriahan puncak, pelayan itu kemudian membungkuk sebelum berteriak, "Tuan telah tiba." Saat dia mendengar itu, Siriel mendongak dan setelah menyadari kedatangan ayahnya menyeru, "Ayah." Adapun semua orang, mereka langsung berdiri di depan Yakov, penguasa keluarga Wadis, dan menyapa, "Senang bertemu dengan Anda, Tuan Wadis." Saat Geralt berdiri untuk melihat Yakov, semua orang mendapati diri mereka menatap Stetson yang secara mengejutkan juga berdiri sambil berkata, "Ah, Tuan Wadis. Saya mengirim salam ayah saya atas namanya." Yakov sendiri hanya berjalan ke arah Stetson dengan wajah gembira, bahkan tidak mempedulikan orang lain saat dia menepuk pundak Stetson dengan kuat sambil berkata, "Kamu telah tumbuh jauh lebih luar biasa selama bertahun-tahun, Stetson. Saya harap Anda akan menunjukkan bakat luar biasa Anda lagi selama festival bawah tanah tahun ini." Setelah bertukar basa-basi dengan Stetson untuk sementara waktu, pria lain di kerumunan mulai memperkenalkan diri mereka juga. Namun, cukup jelas bahwa Yakov tidak begitu antusias terhadap mereka karena tidak ada dari mereka yang sepenting Stetson di matanya. Adapun Siriel, setelah menyadari bahwa Geralt tidak berencana untuk memperkenalkan dirinya, dia mendapati dirinya merasa kasihan padanya. Bagaimanapun, pria lain jelas jauh lebih luar biasa dibandingkan dengan Geralt. Sementara Siriel tidak ragu bahwa dia bisa berbagi dunia dengan baik dengan lingkaran teman-temannya sendiri. Dia benar-benar tidak berada di dunia yang sama dengan para tamu di sini. Dengan itu, dia mendapati dirinya menjadi sedikit berbelas kasih ketika dia berpikir, "Aku ingin tahu apakah itu benar-benar ide yang baik untuk mengundangnya ke pesta ulang tahunku." Yah, tidak ada gunanya menangis tentang itu sekarang karena dia sudah ada di sini. Menyelesaikan pikirannya, dia kemudian mengambil inisiatif untuk memperkenalkan Geralt dengan mengatakan, "Izinkan saya untuk memperkenalkan mereka berdua kepada Anda, Ayah. Ini Geralt Crawford, dan yang di sebelahnya adalah temannya, Perla Sherwin. Mereka menyelamatkanku sore ini." Sementara Siriel hanya memperkenalkan Geralt kepadanya karena kasihan, Yakov tidak bisa menahan diri untuk sedikit marah ketika dia mendengar itu. Lagi pula, baginya, ini adalah caranya mencoba bersahabat dengan Geralt. Saat sedikit penghinaan tercermin di matanya, Yakov dengan santai berkata, "Jadi, kamu Geralt. Katakan padaku, di mana kamu tinggal saat ini, dan harta apa yang dimiliki keluarga Anda? Sebenarnya, kemampuan seperti apa yang kamu miliki?" Menatap dengan mata terbelalak ketika ayahnya membombardir Geralt dengan pertanyaan, Siriel mendapati dirinya bertanya, "Ayah, apa yang kamu lakukan? Ayah, mengapa kamu melakukan ini?" Siriel berpikir pada dirinya sendiri ketika semua orang menoleh untuk melihat Geralt. Pada saat itu, Perla menyadari bahwa Yakov telah merencanakan untuk menargetkan tuannya, bahkan sebelum mereka bertemu. Lagi pula, cukup jelas bahwa dari cara Yakov melihatnya, Stetson adalah orang yang mengambil tindakan dan menyelamatkan Siriel. Itu tidak terlalu mengejutkan karena Siriel telah memperlakukan Stetson sebagai orang luar biasa yang telah memukuli banteng iblis, tampaknya mengabaikan fakta bahwa dia juga telah melarikan diri. Setelah meringkas situasi di kepalanya, Perla yang sekarang kesal dengan dingin berkata, "Saya ingin Anda tahu bahwa tuan saya saat ini adalah tamu kehormatan di keluarga saya, dan dia memiliki banyak kemampuan. Yang mana yang Anda usulkan untuk dia tunjukkan agar Anda melongo kagum?" Setelah mendengar teguran itu, semua orang yang hadir langsung menjadi tercengang. Yakov sendiri sangat marah dengan pernyataannya sehingga dia tertawa terbahak-bahak sebelum membentak, "Keluargamu? Kamu termasuk keluarga mana?" "Keluarga Sherwin dari negara bagian Jena," balas Perla dengan tegas. Mendengar itu, beberapa eksekutif yang berdiri di belakang Yakov bergerak mendekatinya sebelum membisikkan beberapa hal ke telinganya. Setelah itu, Yakov kemudian mengangguk dengan senyum pahit sebelum berkata, "Begitu. Jadi, kau cucu Terence. Dari apa yang saya diberitahu, keluarga Anda mencoba untuk berpartisipasi dalam festival bawah tanah sore ini, benar? Namun, Anda ditolak, bukan?" Tidak mengharapkan Yakov untuk benar-benar mengatakan hal-hal seperti itu, Perla menemukan kemarahannya semakin meningkat ketika Yakov tersenyum halus sebelum menambahkan, "Berbicara tentang kejadian itu, aku bertanya-tanya apakah kamu hanya menyelamatkan putriku hari ini untuk mendapatkan akses ke pesta? Apakah kamu berharap untuk mendapatkan kesempatan lain untuk mendapatkan tiket masuk atau semacamnya? Apa yang baru saja kau katakan?" Geram Perla yang sangat marah. "Anda seorang master yang terkenal dan perkasa, bukan? Bagaimana Anda bisa menargetkan kami seperti ini sejak awal?"
Siriel sendiri tidak menyangka ayahnya yang selalu bersikap serius mengatakan hal seperti itu di depan begitu banyak orang. Saat keadaan menemui jalan buntu, tawa dingin Yakov memecah keheningan yang canggung. Tidak perlu marah seperti itu, Nona Sherwin. Aku hanya bercanda. Lihat, Anda mengatakan bahwa Geralt memiliki beberapa kemampuan, kan? Yah, kamu harus tahu bahwa aku paling mencintai orang-orang yang cakap, kata Yakov sebelum berbalik untuk melihat Tuan Babel. Dengan mengatakan itu, undang dia ke halaman belakang. Tuan Babel, aku akan pergi duluan, tapi ketahuilah bahwa ada beberapa hal yang harus kukonsultasikan denganmu, Geralt. Ejek Yakov saat dia melirik Geralt sebentar sebelum berjalan ke halaman belakang. Tangannya masih menempel di punggungnya. Meskipun segala sesuatunya tidak berjalan semulus yang dia inginkan, Geralt belum merasa terlalu khawatir. Skenario terburuk, Geralt harus berjuang untuk masuk ke festival. Bahkan dengan pemikiran itu, Geralt masih memiliki sedikit keyakinan bahwa semuanya akan berhasil pada akhirnya. Saat memikirkan langkah selanjutnya, Geralt yang tadinya duduk di kursi belakang dengan mata terpejam tiba-tiba membuka matanya sebelum memerintahkan, "Perla, hentikan mobilnya." "Hah, ada apa, Tuan?" tanya Perla, tercengang. Sesaat memperhatikan sekelilingnya, Geralt kemudian menjawab, "Kita sedang diincar oleh seseorang, dan sepertinya orang itu tidak terlalu jauh dari kita." "Apa? Mungkinkah Yakov mengirim orang untuk membunuh kita?" "Apa-apaan?" geram Perla. "Saya meragukan itu. Lagi pula, orang yang membuntuti kita memiliki aura yang sangat kuat. Saya telah memastikan untuk mengamati setiap orang luar biasa yang saya temui di rumah Wadis sebelumnya. Dan sejauh yang saya tahu, saya cukup yakin bahwa tidak ada orang di sana yang cukup luar biasa untuk menanggung aura yang begitu kuat." Jelas Geralt masih fokus pada sekitarnya. "Kalau begitu izinkan saya untuk tetap di belakang dan membantu Anda, Tuan," kata Julian. "Tidak perlu untuk itu. Pergi saja bersama Perla. Saya ingin melihat siapa orang ini terlebih dahulu," jawab Geralt. Sebelum salah satu dari mereka bahkan bisa menjawab, keduanya menyaksikan tubuh Geralt menghilang dari mobil. Malam sudah gelap dan Geralt berlari sampai ke tepi sungai yang berfungsi ganda sebagai parit Jena City. Dikelilingi oleh hutan lebat, Geralt mendengarkan dengan seksama gemerisik lembut daun di atas banyak pohon. Seseorang berlari di atas mereka untuk bergerak di atas tanah. Meskipun mengetahui itu dan bisa melihat sedikit depresi daun ketika mereka diinjak, Geralt tidak bisa melihat orang yang sebenarnya sama sekali. Bahkan bayangan mereka pun tidak. Tiba-tiba, dua bunyi yang berbeda terdengar, dan Geralt mendapati dirinya miring tepat pada waktunya untuk menghindari daun dan cabang yang muncul entah dari mana. Keduanya bergerak begitu cepat dan dengan kekuatan yang sangat besar sehingga mereka benar-benar merasa seperti sinar laser. Kekuatan serangan yang tepat menjadi jelas ketika kedua proyektil itu benar-benar menghancurkan sebuah pohon besar yang cukup tebal untuk dipeluk oleh tiga pria dewasa berkeping-keping saat bertabrakan. Pada saat suara ledakan mereda, Geralt mendapati dirinya berpikir bahwa pelatihan penyerang tidak terlalu luar biasa. Sebelum dia bisa merenungkan lebih jauh, Geralt disambut oleh suara tawa iblis yang mengerikan. "Berhentilah tertawa dan tunjukkan dirimu. Aku di sini." "Bukan," jawab Geralt santai. Karena orang itu sengaja melepaskan indera sucinya lebih awal, Geralt sudah punya firasat bahwa dia sengaja ingin membawa Geralt ke sana. Dengan pemikiran itu, Geralt ingin melihat siapa orang itu dan apa motifnya. Setelah menunggu dengan sabar beberapa saat, tawa aneh itu kembali berlanjut. Secara bersamaan, serangkaian angin puyuh tiba-tiba terbentuk di sekitar Geralt entah dari mana. Sungguh aura yang kuat. Melihat si penyerang tidak ingin membalas, Geralt yang sekarang sedikit kesal menambahkan, "Apakah kamu sudah selesai?" Menyusul raungan tawa lainnya yang akan membuat seseorang merinding dari kegelapan, sebuah suara akhirnya menjawab, "Kamu seorang pemuda, bukan? Bersabarlah sedikit lagi." Setelah merasa cukup dengan permainan pria itu, Geralt mengerutkan alisnya sebelum bergegas ke arah yang dia rasakan pria itu masuk. Dan tak lama kemudian, dia melihat seorang lelaki tua berambut putih mengenakan jubah hitam berdiri di ujung pohon. Melihat bahwa Geralt telah memperhatikannya, pria itu kemudian melompat sebelum perlahan turun seperti kelelawar besar ke ujung pohon lain yang lebih dekat dengan pemuda itu. Begitu dia ada di sana, lelaki tua itu memiringkan kepalanya ke belakang sebelum tertawa terbahak-bahak lagi. Suara mengerikan bergema di seluruh hutan. "Jika boleh, siapa sebenarnya Anda, Tuan?" tanya Geralt saat dia mendongak dan menyipitkan matanya pada pria yang menyeringai jahat itu. Dari apa yang bisa dia rasakan, aura pelatihan orang ini jauh lebih kuat daripada aura Julian. Dengan mengatakan itu, Geralt benar-benar tidak bisa tidak memiliki pendapat yang lebih tinggi tentang lelaki tua itu. Sejujurnya,
Sejak Geralt keluar dari rumah keluarga Wadi, dia merasakan kehadiran seseorang yang telah dilatih untuk mencapai pencerahan spiritual. Namun, karena ada terlalu banyak orang di sana karena festival bawah tanah dan orang itu tampaknya tidak tertarik untuk mengungkapkan dirinya pada saat itu, Geralt mengabaikan mereka begitu saja. Namun, ketika lelaki tua itu melepaskan ki esensialnya lebih awal, segera menjadi jelas bagi Geralt bahwa lelaki tua itu ingin dia mengikutinya. Dengan pemikiran itu, Geralt yang ingin melihat apa yang diinginkan orang itu darinya hanya mengikutinya ke sini, akhirnya mengarah ke situasi saat ini. Apapun masalahnya, lelaki tua itu mengabaikan pertanyaan Geralt dan tertawa keras sebelum berkata, "Tidak kusangka aku akan bertemu dengan anak muda yang begitu berbakat hari ini. Harus kuakui, kau jauh lebih kuat daripada Stetson." Surga benar-benar membuat penilaian yang baik. Tidak mendapatkan jawabannya, Geralt yang kesal mengulangi dengan muram, "Lagi. Siapa sebenarnya kamu?" Memiringkan kepalanya ke belakang saat dia tertawa gila lagi. Lelaki tua itu kemudian menjawab, "Saya harap Anda mendengarkan dengan seksama sebelum Anda mati. Nak, namaku Carlos Senes, dan tawaku mampu membuat orang awam tercengang. Dengar." Gemetar di depan suaraku yang menakutkan. Hahaha, saat awan debu mulai berputar ke segala arah semakin keras tawanya. Geralt hanya menggelengkan kepalanya sebelum menjawab, "Aku bahkan belum pernah mendengar tentangmu sebelumnya." Setelah mendengar itu, Carlos langsung berhenti tertawa. Saat dia menyipitkan matanya dan ekspresinya berubah menjadi kemarahan, lelaki tua itu kemudian berkata, "Aku harus mengakui bahwa kamu lebih berani dari yang aku kira, anak muda. Tetap saja, ketahuilah bahwa bahkan mereka yang telah melatih diri untuk mencapai pencerahan spiritual. Dengar, mari kita lewati semua itu. Anda mengatakan kepada saya untuk mendengarkan dengan seksama sebelum saya mati, kan? Apakah itu berarti kamu berniat membunuhku atau semacamnya?" Sela Geralt, Carlos ingin mengatakan bahwa bahkan mereka yang telah melatih diri untuk mencapai pencerahan spiritual akan berperilaku hormat di hadapannya. Dengan mengingat hal itu, diinterupsi oleh Geralt hanya meningkatkan ketidakpuasan lelaki tua itu. Terlepas dari arogansi Geralt, Carlos tetap tenang. Lagi pula, dia tahu pasti bahwa Geralt akan segera membayar harganya. "Meskipun kamu benar-benar pintar, sayangnya kamu sama bodohnya. Lagi pula, dengan betapa tenangnya dirimu saat ini, tampaknya kamu masih terlalu bodoh untuk menyadari bahwa aku sekuat Raja Iblis. Juga, kamu bilang kamu belum pernah mendengar tentang aku sebelumnya, kan? Yah, saya hanya akan memastikan untuk mengebornya ke dalam pikiran Anda sebelum Anda mati." Dengan itu, Carlos kemudian tertawa terbahak-bahak, yang menghasilkan gelombang kejut yang tidak hanya menyebabkan pohon-pohon di sekitarnya retak, tetapi juga membuat air sungai melonjak seolah-olah ledakan baru saja terjadi. Sialan, dia melakukannya lagi. Geralt menggeram, merasa seperti akan mengalami gangguan mental jika mendengar tawa itu lagi. Jika bukan karena aura kuat lelaki tua itu, Geralt tidak akan meragukan bahwa Carlos sebenarnya adalah seseorang yang melarikan diri dari rumah sakit jiwa. Tertawa mengerikan, Carlos kemudian meraung, "Saya telah melatih diri saya untuk mencapai pencerahan spiritual untuk waktu yang lama sekarang, dan spesialisasi saya adalah menguras ki esensial dan darah suci orang lain. Dengan kata lain, Anda bisa menganggap saya sebagai mimpi buruk bagi orang-orang seperti Anda yang berlatih untuk mencapai pencerahan spiritual. Hahaha, begitu, jadi, Anda telah melatih diri Anda sendiri dengan menguras ki esensial dan darah suci orang lain. Jika itu masalahnya, saya berasumsi bahwa Anda datang ke sini tahu betul bahwa banyak orang yang sedang berlatih untuk mencapai pencerahan spiritual akan menghadiri festival bawah tanah. Benar. Apakah rencana Anda untuk terus bersembunyi dalam kegelapan, sehingga Anda bisa menyelinap pada orang-orang seperti itu ketika mereka sendirian sebelum menguras ki esensial dan darah suci mereka? Tanya Geralt, akhirnya mendapatkan gambaran yang lebih besar. "Kamu tajam. Aku akan memberimu itu. Bagaimanapun, ketahuilah bahwa target awal saya adalah Stetson. Namun, begitu aku menyadari bahwa bakatnya dan kualitas darah sucinya tidak pernah bisa dibandingkan dengan milikmu, aku secara alami mengejarmu. Anda benar-benar harta yang luar biasa. Anda tahu, setelah aku selesai mengurasmu, latihanku pasti akan meningkat pesat." Jawab Carlos sebelum tertawa keras lagi, sekarang lebih sombong dari sebelumnya. "Namun, kamu tidak perlu khawatir tentang rasa sakitnya. Aku bukan orang yang kejam. Karena aku akan memastikan untuk memotong sarafmu terlebih dahulu dan mengubahmu menjadi idiot yang tidak bisa merasakan sakit lagi." Tambah Carlos. Tahan. Sebelum Geralt menyelesaikan jawabannya, Carlos tiba-tiba mulai tertawa keras lagi. Faktanya,
Ini adalah yang paling keras dan terkuat yang dia tertawakan sampai saat ini. Suara ledakan mengikuti tak lama setelah air di sungai meletus seperti tidak ada hari esok dan bahkan lebih banyak pohon mulai patah menjadi dua. Bahkan depresi besar mulai terbentuk di tanah saat lelaki tua yang memuakkan itu tertawa. Tawa yang menggetarkan jiwa menggelegar di area itu cukup lama. Dan ketika Carlos akhirnya selesai, dia meletakkan kedua tangannya di pinggangnya dengan puas, siap untuk melahap makanannya. Namun, ketika dia berbalik untuk melihat Geralt lagi, dia langsung terpana. Dia berasumsi bahwa Geralt tidak akan mampu memblokir kekuatan luar biasa dari Roaring Laughter-nya karena suaranya mengalahkan suara lain di sekitarnya. Karena itu masalahnya, Geralt seharusnya sudah gila pada titik ini. Meski begitu, Geralt tidak hanya benar-benar baik-baik saja, tetapi dia bahkan memasukkan kedua tangannya ke sakunya saat dia balas menatap Carlos, sama sekali tidak terpengaruh. Bagaimana ini bisa? Gumam lelaki tua itu pada dirinya sendiri dengan sangat tidak percaya. Melihat tak berdaya pada lelaki tua itu, Geralt mengambil kesempatan untuk bertanya. Dengar, Tuan Senes, tolong jangan tertawa dulu, aku hanya ingin bertanya. Namun, Carlos sekali lagi memotong Geralt dengan segera tertawa terbahak-bahak. Kali ini bahkan lebih kuat dari yang terakhir. Apakah kamu mental atau semacamnya? Gerutu Geralt yang marah saat dia membidik Carlos sebelum menjentikkan jarinya ke arahnya. Itu sepersekian detik kemudian Carlos menyadari bahwa seberkas cahaya datang langsung ke arahnya. Segera mengakhiri tawanya, Carlos berusaha menahan serangan yang masuk, tetapi dia segera menyadari bahwa itu sudah terlambat. Mengikuti suara ledakan, Carlos mendapati dirinya jatuh dari pohon dan mendarat dengan keras di tanah. Setelah beberapa saat, dia menatap Geralt dengan bingung. Itu, sungguh langkah yang kuat. Tergagap lelaki tua yang tercengang itu. Sejujurnya, Geralt hanya menyerangnya hanya untuk membuat Carlos diam sejenak. Untuk memastikan itu tidak terlalu berlebihan bagi lelaki tua itu, dia bahkan memastikan untuk hanya menggunakan 1/1000 kekuatan aslinya. Bagaimanapun, tidak ingin Carlos tiba-tiba mulai tertawa lagi. Geralt dengan cepat berkata, dengar, tenang sebentar dan biarkan aku menyelesaikan pertanyaanku. Caramu tertawa, kamu menggunakan variasi dari skill bela diri Roaring Lion, kan? Ya, jawab Carlos sambil memegangi dadanya sambil mengamati Geralt dari ujung kepala sampai ujung kaki. Syukurlah, jika bukan itu masalahnya. Aku akan mengira kau benar-benar seorang maniak dengan betapa gilanya kau terus tertawa. Bagaimanapun juga, kurasa kau mencoba mengejutkan atau membuatku pingsan dengan tawa menyebalkan itu. Kata Geralt sambil mengangguk mengerti. Omong-omong, seberapa kuat kamu sebenarnya? Tanya Geralt sambil menatap Carlos. Aku master peringkat ketiga, dan gelarku adalah master. Tertawa, bagaimana denganmu? Tanya Carlos. Lebih berhati-hati dengan kata-katanya sekarang. Lagi pula, serangan Geralt dari sebelumnya sudah cukup bagi Carlos untuk menyadari bahwa orang yang berdiri di depannya sekarang sangat kuat. Mungkin jauh lebih kuat daripada orang tua itu sendiri. Fakta bahwa Geralt begitu tenang hanya membuat Carlos semakin ketakutan. Saya sendiri bertanya-tanya tentang itu. Terus terang, bagaimanapun, karena Anda mengatakan bahwa Anda adalah master peringkat ketiga, Anda seharusnya menjadi salah satu dari orang-orang yang berlatih untuk mencapai pencerahan spiritual, kan? Apakah Anda dianggap kuat? Tanya Geralt agak penasaran. Apa aku dianggap kuat? Gumam Carlos saat jantungnya langsung berdegup kencang. Benar-benar omong kosong. Jika dia tidak kuat, mengapa begitu banyak orang yang sedang berlatih untuk mencapai pencerahan spiritual mencap guru tertawa sebagai mimpi buruk yang hidup? Siapa sebenarnya pemuda ini? Carlos bertanya-tanya, menganggap Geralt sangat aneh. Siapapun dia, Carlos mendapati dirinya tidak dapat menerima kenyataan bahwa dia benar-benar berpikir untuk melarikan diri dari pemuda yang belum dewasa dan tidak berpengalaman ini. Saat Geralt memikirkan apa yang Julian katakan sebelumnya kepadanya bahwa master peringkat ketiga dianggap sebagai yang terbaik, wajah Carlos tiba-tiba diselimuti kegelapan, hanya menyisakan matanya yang merah sekarang. Dia tidak akan melewatkan kesempatan untuk menyerang Geralt saat dia lengah, dan dengan pemikiran itu, dia meraung dengan marah sebelum bergegas ke arah Geralt untuk menyerang. Aku telah menjalani hidupku tanpa hambatan selama ini. Dengan mengatakan itu, tidak mungkin aku kalah melawan pemuda yang belum dewasa dan tidak berpengalaman ini. Itu tidak mungkin, Carlos berpikir dalam hati. Ekspresi yang sangat mengerikan di wajahnya saat dia mengulurkan telapak tangannya. Saat 5 kuku panjang dan hitam menjulur dari telapak tangannya, Carlos meraung, "Persetan denganmu. Kamu membuatku bosan," jawab Geralt sambil melihat serangan yang masuk sebelum menggelengkan kepalanya, senyum masam di wajahnya. Sebelum Carlos bahkan bisa menimbulkan kerusakan apapun,
Dia menatap dengan mata terbelalak saat Geralt dengan lembut menjentikkan jari ke arahnya, mengirimkan seberkas cahaya terbang ke arahnya. Tidak dapat menghindar tepat waktu. Cahaya keemasan menabrak tepat ke dalam kegelapannya, sepenuhnya melawan serangan Carlos saat suara ledakan terdengar. Hal berikutnya yang diketahui lelaki tua itu, dia terbang mundur seperti layang-layang kusut. Sepotong besar pakaiannya di sekitar area dadanya telah tercabik-cabik dan darah sudah menyembur keluar dari mulutnya seperti tidak ada hari esok. Menahan rasa sakit luar biasa yang sekarang dia derita di sekujur tubuhnya, Carlos menatap Geralt dengan sangat tidak percaya saat dia berteriak. Bagaimana? Bagaimana semua ini mungkin? Sejauh yang diketahui Carlos, Geralt bahkan tidak serius dengan serangan baliknya. Lagi pula, lelaki tua itu untuk sesaat merasakan dia melepaskan aura besar yang begitu kuat sehingga bisa menjadi akhir dunia. Itulah yang paling mengejutkan Carlos, dan dia mendapati dirinya bertanya, itu, keterampilan seni bela diri macam apa itu? Mendengar itu, Geralt hanya tersenyum tipis sebelum berkata, kau tahu, aku bersumpah pada diriku sendiri bahwa jika ada orang yang mencoba membunuh atau bahkan mengancamku terlalu banyak, aku akan mengakhirinya tanpa berpikir dua kali. Dan dengan cara yang sangat mengerikan, cara juga. Setelah mendengar itu dan menyadari bahwa Geralt telah sepenuhnya mengabaikan pertanyaannya, Carlos segera bersujud dengan hormat sambil menangis sebelum memohon. Tolong, Tuan. Tolong selamatkan hidupku. Ketika orang mencapai keadaan seperti Carlos, mereka akan dianggap sebagai individu yang sangat langka. Krim tanaman. Sebenarnya, dengan mengingat hal itu, hidupnya pasti jauh berbeda dibandingkan dengan apa yang bisa diimpikan oleh orang biasa. Namun, mirip dengan orang lain yang telah mencapai tahap yang sama seperti saat ini, ketika berdiri di depan pintu kematian, dia akan melakukan apapun yang dia bisa untuk hidup di hari lain. Bagaimanapun, dia telah melalui upaya yang sangat melelahkan dan sulit hanya untuk sampai ke tempat dia hari ini. Dia tidak bisa mati begitu saja di sini. Dia benar-benar tidak bisa membiarkan itu terjadi. Saat penyesalan melanda dirinya, Carlos mendapati dirinya berpikir, mengapa saya menyinggung individu yang begitu kuat? Terkekeh sambil tersenyum, Geralt kemudian menatap lelaki tua itu sebelum berkata, meskipun aku jelas bukan orang yang paling berbelas kasih, aku juga tidak terlalu kejam. Baiklah kalau begitu, saya akan memberi Anda kesempatan untuk bertahan hidup. Anda sekarang memiliki 1 menit untuk meyakinkan saya mengapa saya tidak harus membunuh Anda. Buatlah sesingkat mungkin. ... Itu. Carlos tergagap saat dia langsung mengalihkan pandangannya. Dia sekarang sangat cemas sehingga pikirannya benar-benar kosong. Waktu terus berjalan. Jawab Geralt beberapa detik kemudian. Aku kabur. Teriak Carlos saat dia sejenak melihat ke atas sebelum melambaikan lengan bajunya yang besar, mengirimkan gelombang debu terbang ke arah Geralt. Namun, begitu debu menjauh beberapa inci dari Geralt, mereka tampaknya menghilang ke udara tipis. Meski begitu, itu sudah cukup waktu bagi Carlos untuk memanfaatkan situasi dan terjun ke tanah. Sementara Carlos tidak lagi terlihat, Geralt hanya menggelengkan kepalanya sebelum berkata, sangat disayangkan. Tetapi Anda sekarang tidak memiliki peluang untuk menebus diri Anda sendiri. Aku mengatakannya sekarang bahwa kamu tidak akan bisa lepas dari indera suciku, bahkan jika kamu berada beberapa ratus mil jauhnya. Dengan mengatakan itu, Geralt sedikit mengubah pemikiran ilahinya dan langsung berhasil menentukan lokasi persis Carlos. Menjepit jari-jarinya seolah-olah sedang memegang pedang, Geralt baru saja akan menghabisi Carlos ketika dia tiba-tiba mendengar gerakan datang dari ujung hutan. Setelah itu, suara laki-laki terdengar berteriak, tolong! Tolong!" Ternyata, teriakan minta tolong datang dari seorang pemuda yang sedang berlari sambil menggendong seorang wanita yang terluka dan tidak sadarkan diri. Dengan betapa berdarahnya duo itu, terbukti bahwa keduanya sama-sama terluka. Terlepas dari itu, permohonan bantuan adalah anugerah Carlos karena Geralt sekarang memusatkan perhatiannya pada duo yang mendekat dengan cepat yang perlahan-lahan semakin dekat dengannya. Mengetahui sepenuhnya bahwa Carlos dapat dengan mudah mati jika Geralt benar-benar ingin dia mati, dia membiarkan orang tua itu kabur terlebih dahulu. Lagi pula dia bukan masalah besar. Mengikuti pemikiran itu, Geralt mendengar bunyi lembut. Suara itu datang dari pemuda kelelahan yang baru saja jatuh ke tanah tidak terlalu jauh dari Geralt setelah menempuh jarak yang cukup jauh dalam waktu singkat. Meskipun telah jatuh, pemuda itu masih mencoba yang terbaik untuk melindungi wanita dalam pelukannya. Menyaksikan kejadian itu, Geralt mendapati kelopak matanya sedikit berkedut saat pemuda itu yang baru saja memperhatikan Geralt berteriak, Tuan, tolong, selamatkan kami, aku memohon Anda, bantu kami menelepon atau semacamnya." Saat dia meraba-raba beberapa langkah ke depan,
Teriakan pemuda itu semakin gugup ketika dia menyadari betapa lemahnya wanita itu sekarang bernapas. Megan, Megan, tolong, jangan tidur dulu. Teriak pemuda itu saat cahaya bulan akhirnya menyinari keduanya. Cukup bagi Geralt untuk melihat wajah wanita itu dengan baik. Dan ketika dia melakukannya, jantungnya langsung berdebar kencang. Wanita itu, dia terlihat sangat mirip dengan Mila pada pandangan pertama. Saat dia memikirkan betapa miripnya wanita itu dengannya, suara yang berbeda dan dingin tiba-tiba terdengar berteriak. Mereka ada di depan. Sambil tersentak, Geralt menyaksikan 8 pria kekar berlari keluar dari hutan dan dengan cepat mengepung mereka. Sementara itu saja tidak akan mengejutkan Geralt. Dia mendapati dirinya merasa sedikit heran bahwa orang-orang ini termasuk para pemuda semua memiliki petunjuk kekuatan batin di tubuh mereka. Dari apa yang dia tahu, ini semua adalah juara yang agak luar biasa. Lepaskan. Yul, tidak ada jalan keluar. Dengan mengingat hal itu, mengapa Anda tidak dengan patuh kembali bersama kami? Atau apakah Anda lebih suka jika kami menyeret Anda kembali setelah mematahkan semua anggota badan Anda? Bagaimanapun juga, adik perempuanmu yang berharga, dia akan mati. Ya, hahaha, saya mengatakannya sekarang bahwa saya cukup cabul, dan saya tidak keberatan pergi dengan mayat selama itu masih hangat. Hahaha, mencibir apa yang tampaknya menjadi pemimpin kelompok itu ketika ketujuh anak buahnya mulai tertawa juga. Kamu Beatrice Stark, geram Yule sambil mengatupkan giginya sambil melotot ke mereka semua. Tentu saja, ada cara untuk menghindarinya. Jika kamu tidak ingin Megan menjadi mainanku, maka kamu tahu apa yang harus dilakukan, kan? Ejek pemimpin itu saat dia perlahan berjalan mendekati Yule. Melihat itu, Yule memeluk adik perempuannya dengan erat sebelum dengan lembut menempatkannya ke tanah. Meskipun tubuhnya berat karena semua lukanya, dia dengan gagah berdiri di depan Megan yang tidak sadarkan diri, siap untuk melawan mereka jika itu adalah hal terakhir yang dia lakukan. Geralt sendiri yang telah menyaksikan semua ini dari samping menemukan kemarahan yang tak dapat dijelaskan tumbuh di dalam dirinya setelah mendengar kata-kata pemimpin itu. Mungkin karena mata wanita itu sangat mirip dengan Mila, sementara dia tahu bahwa dia kemungkinan besar hanya orang asing. Masih terasa seperti mereka mengatakan semua omong kosong itu kepada Mila yang sebenarnya, dan itu membuatnya kesal tanpa akhir. Hah, siapa kamu? Tuep, geram pemimpin itu ketika dia dan anak buahnya akhirnya menyadari bahwa Geralt hadir. Geralt sendiri sudah berjalan ke arah mereka, cemberut di wajahnya. Melihat dia tidak menjawab, salah satu bawahan pemimpin itu kemudian menunjuk Geralt sebelum berteriak, "Apa yang kamu lakukan di sini? Tersesat jika kamu ingin hidup." Terlepas dari peringatan yang mengintimidasi, Geralt benar-benar mengabaikan ancaman itu dan hanya berjalan ke wanita yang tidak sadarkan diri itu. Dari apa yang bisa dia lihat, lengan, dada, dan perutnya telah ditusuk, dan darah praktis meluap darinya. Jika dia tidak mendapatkan perawatan dalam beberapa menit lagi, bahkan seorang dewa pun tidak dapat menyelamatkannya, kata Geralt. Apa? Jawab Yule. Matanya memerah sesaat sebelum menangis. Tidak perlu terlalu cemas. Kamu beruntung kamu menabrakku, kata Geralt sambil dengan lembut menjentikkan beberapa titik akupuntur di tubuh Megan. Dan begitu saja, semua pendarahan langsung berhenti. Begitu dia melihat kemerahan di pipinya kembali, Geralt menoleh untuk melihat 8 orang yang tersisa sebelum bertanya, "Kalian semua juara, bukan? Alih-alih membunuh orang lain tanpa ampun, mengapa Anda tidak menggunakan waktu itu untuk melatih diri Anda dengan benar?" Oh, jadi, ternyata dia tahu sedikit. Benar saja. Kita adalah juara. Bagaimanapun, anggap itu suatu kehormatan untuk bisa mati di tangan kita hari ini. Ejek pria lain dari kelompok itu sementara yang lain tertawa sinis. Kau tahu, seorang juara mampu menyakiti orang lain hanya dengan bunga dan daun jika mereka melatih diri mereka dengan benar. Namun, aku ragu ada di antara kalian yang bisa melakukan itu karena kalian semua masih sangat lemah. Tetap saja, apakah Anda percaya bahwa saya mampu melakukan hal itu? Tanya Geralt saat daun willow hijau tiba-tiba turun ke ujung jari Geralt dan mulai bergetar di tempatnya. Tidak tahu apakah daun itu bergetar karena suara Geralt atau alasan lain. Pemimpin itu hanya balas menatapnya sebelum menggeram. Wah, siapa kamu sebenarnya? Seolah-olah kamu akan cukup layak untuk menyerang dengan hal-hal yang tidak berbahaya seperti itu. Melihat kedelapan wajah murka itu, Geralt hanya menjawab, "Kalau begitu, izinkan saya untuk menunjukkannya." Setelah itu, Geralt memberikan jentikan lembut dan daun willow terbang ke udara. Setelah melihat itu, 8 orang langsung mulai tertawa sebelum berteriak, "Holy Cerpe! Lihat saja si bodoh ini. Apakah dia mencoba menghibur kita sampai mati atau semacamnya?"
Yule sendiri tidak tahu apa yang pria ini coba lakukan. Dia berharap Geralt punya rencana karena 8 pria yang tertawa itu bukanlah orang yang bisa dianggap enteng. Saat pikirannya berakhir, semua orang yang hadir langsung menemukan diri mereka melebarkan mata mereka. Sementara orang-orang itu mengejeknya beberapa detik yang lalu saat mereka melihat daun willow melayang-layang di udara, mereka sekarang merasa tercengang tak terkatakan saat daun itu tiba-tiba mulai memancarkan cahaya keemasan. Tidak hanya itu, tetapi ukurannya juga perlahan meningkat. Tak lama kemudian, suara ledakan terdengar dan untuk beberapa alasan yang tidak baik, daun willow telah berubah menjadi bilah daun raksasa. Apa? Teriak 8 orang saat mereka menatap pedang yang entah bagaimana memancarkan aura pembunuh. Meskipun tanggapan langsung mereka adalah memesannya, sudah terlambat bagi mereka. Dengan satu sapuan cepat, pedang itu mengiris ke 8 leher mereka. Dan hal berikutnya yang diketahui pria bermata lebar itu, kepala mereka sudah berada di tanah. Sekarang benar-benar ketakutan. Yule mendapati dirinya berteriak ngeri pada 8 kepala yang baru dipenggal. Namun, dia dengan cepat menghentikan dirinya sendiri sebelum menelan ludah. Meskipun menjadi yang terbaik dari yang terbaik, 8 pria telah dipenggal dalam waktu yang begitu singkat. Jika dia tidak menyaksikan sendiri adegan itu, Yule tidak akan pernah percaya pernyataan seperti itu. Ini benar-benar taktik yang hanya bisa dilakukan oleh seorang master, tarik. Meskipun dia masih dipenuhi ketakutan, Yule dengan cepat bangkit sebelum membungkuk dalam-dalam kepada Geralt, dipenuhi dengan rasa terima kasih ketika dia menyatakan, terima kasih telah menyelamatkan hidup kami, Tuan. Memilih untuk tidak banyak bicara, Geralt menjawab dengan santai, aku sedang menyembuhkan luka adikmu sekarang. Berbalik dan jangan melihat ke belakang. Menyadari bahwa Geralt bahkan tampaknya tidak peduli dengan 8 tuan yang baru saja dia bunuh, Yule segera melakukan apa yang diinstruksikan Geralt. Sungguh orang yang menakutkan, meskipun dia tidak tahu bagaimana tuannya akan menyembuhkan saudara perempuannya. Dia tahu pasti bahwa lebih baik baginya untuk tidak mempertanyakan kemampuan tuannya. Begitu dia yakin Yule tidak melihat, Geralt membuka mata ilahinya dan segera mulai menyembuhkan luka Megan. Tentu saja, itu sukses. Dan setelah jeda singkat, Geralt bangkit untuk pergi. Sekarang dia telah menyelamatkan keduanya. Dia tidak terlalu tertarik untuk tinggal di sini lebih lama dari yang dia butuhkan. Namun, sebelum dia pergi jauh, Yule dengan cepat mengejar Geralt. Membungkuk di depannya. Dia kemudian berkata, tolong tunggu sebentar, Tuan. Bolehkah aku meminta namamu? Sebagai anggota keluarga Quantok, saya ingin membalas kebaikan Anda di masa depan. Dia terlalu kuat, aku harus mengenalnya lebih baik. Yule berpikir sendiri ketika dia mengatakan itu. Hanya orang bodoh yang akan melepaskan kesempatan untuk berkenalan dengan individu yang begitu kuat. Dan Yule jelas bukan orang bodoh. Sementara Yule awalnya berpikir bahwa orang kuat seperti itu hanya bisa ada dalam legenda. Dengan Geralt saat ini berdiri di depannya, dia sekarang tahu bahwa itu tidak mungkin jauh dari kebenaran. Tidak perlu tahu namaku dan kamu tidak perlu menghadiahiku. Bagaimanapun juga, karena kamu juga seorang juara, aku berasumsi bahwa Quantox juga merupakan perkumpulan rahasia. Apakah Anda mungkin di sini untuk bergabung dengan festival bawah tanah? Tanya Geralt sambil menggelengkan kepalanya, menganggap itu satu-satunya jawaban yang masuk akal. Mengembalikan anggukan tegas, Yule kemudian berkata, itu benar, Tuan. Keluargaku sebenarnya adalah keluarga samar, dan selama tahun-tahun sebelumnya, Quantox adalah orang-orang yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mengendalikan pasukan bawah tanah di dalam kota Jena. Sayangnya, hal-hal pergi ke selatan sedikit kemudian dan kami akhirnya diusir dari kota. Terlepas dari kenyataan bahwa keluarga saya berspesialisasi dalam mengorganisir acara seperti festival bawah tanah di masa lalu. Untuk berpikir bahwa yang dibutuhkan hanya kurang dari 20 tahun bagi kami untuk benar-benar memerlukan tiket masuk hanya untuk bergabung dengan festival. Setelah itu, Yule menoleh untuk melihat Geralt sebelum bertanya, apakah kamu datang untuk bergabung dengan festival juga, Tuan? Jika tidak terlalu kasar, bolehkah saya tahu apakah Anda adalah tamu dari salah satu keluarga yang berpartisipasi? Saya bukan tamu dari keluarga manapun. Sementara saya datang untuk bergabung dengan festival. Sangat disayangkan saya bahkan belum bisa mendapatkan tiket masuk sampai saat ini. Jawab Geralt dengan senyum halus. Hah, bahkan dengan kemampuanmu yang luar biasa. Tanya Yule tidak percaya. Dia, misalnya, percaya bahwa setiap keluarga yang secara pribadi menyaksikan keterampilan dan kekuatan Geralt yang luar biasa akan langsung mendambakan pria luar biasa seperti itu untuk menjadi tamu mereka. Sial,
Tidak berlebihan untuk mengklaim bahwa keluarga akan memeras otak mereka hanya untuk menemukan cara untuk menjadi keluarga yang tunduk pada pria kuat itu. Lagi pula, jika mereka berhasil melakukannya, keluarga yang dipilih Geralt pasti akan mendapatkan segala macam harta karena dia berpartisipasi dalam banyak kegiatan. Pada akhirnya, keluarga itu pasti akan dapat mengelola dan mengendalikan beberapa properti, memungkinkan keluarga itu untuk lebih memperluas kekuatan dan pengaruh mereka. Terlebih lagi, dengan kemampuan Geralt, sebagian besar kemungkinan itu sudah ada di dalam kantong. Namun, keuntungan terbesar memiliki Geralt di pihak mereka adalah kenyataan bahwa keluarga itu pasti akan menjadi keluarga yang mutlak. Sebuah keluarga yang akan dapat tetap berada di puncak dari satu generasi ke generasi berikutnya, tidak pernah goyah dalam status dan kekuasaan. Dengan mengingat hal itu, Yule berpikir bahwa sudah ada sejumlah keluarga yang tunduk di bawah tuannya karena dia adalah pria yang sangat kuat. Untuk berpikir bahwa tuannya sebenarnya tidak memilikinya. Setelah mempertimbangkannya sebentar, Yule kemudian berkata, "Tolong izinkan saya untuk membuat permintaan praduga, Tuan." Saat Geralt menatap Yule dengan rasa ingin tahu yang baru saja berlutut di depannya, Yule kemudian menjelaskan, "Kamu bukan hanya saudara perempuanku dan aku dermawan, tetapi kamu juga memiliki kemampuan yang luar biasa. Dengan mengatakan itu, saya mohon Anda untuk melindungi dan menjadi tamu kehormatan untuk keluarga Quantock. Meskipun Quantocks adalah keluarga yang samar, mereka tidak memiliki pelindung saat itu, yang sejujurnya adalah alasan mengapa mereka diusir dari Jena City." Bagaimanapun, Yule ingat mendengar bahwa ada sekelompok kecil orang yang telah melampaui level juara, dan setelah menyaksikan keterampilan Geralt, dia yakin bahwa tuannya adalah salah satu dari mereka. Jika keluarganya memiliki orang yang kuat di pihak mereka, kekuatan Quantock pasti akan berkembang pesat. Dengan sedikit keberuntungan, kesepakatan Geralt pasti akan membawa perubahan besar dan positif bagi masa depan keluarganya. Mendengar itu, Geralt mendapati dirinya sedikit mengernyit saat dia bertanya, "Seorang tamu kehormatan?" "Yah, pada dasarnya, yang kuharapkan adalah kau akan setuju untuk mengambil Quantock di bawah sayapmu. Setelah Anda melakukannya, keluarga saya akan menghormati Anda dari generasi ke generasi." Mohon Yule. Meskipun Yule mengatakan itu, Geralt tahu apa yang sebenarnya dia kejar. Dia ingat bagaimana dia awalnya berasumsi bahwa Julian menderita ketidakadilan sejak dia bekerja untuk Dun saat itu. Namun, Julian kemudian memberitahu dia bahwa dialah yang telah mengambil Duns di bawah sayapnya. "Tapi aku benar-benar menghancurkan Duns," pikir Geralt pada dirinya sendiri. Apapun masalahnya, jelas bahwa Yule ingin dia melindungi Quantock dari bahaya di masa depan. Sementara Geralt tidak tertarik pada hal-hal seperti itu, dia memang membutuhkan keluarga yang bisa mendapatkan tiket masuk untuknya. Memikirkannya, tidak hanya membawa mereka di bawah sayapnya tidak akan banyak menghalanginya, tetapi dia juga akan mendapatkan penyamaran yang cukup bagus. Dengan kata lain, itu seperti membunuh dua burung dengan satu batu. Dengan semua itu dalam pikirannya, Geralt mengangguk setuju sebelum berkata, "Aku menerima." Sejujurnya, Geralt hanya mempertimbangkan untuk melakukan ini sejak awal karena dia sedikit tergerak ketika dia melihat betapa gagahnya pemuda itu ketika dia melindungi adik perempuannya sebelumnya. Terlepas dari itu, Yule langsung memanggil keluarganya dengan gembira setelah mendengar jawaban Geralt. Sambil menunggu keluarganya tiba, Yule mulai menceritakan bagaimana semua ini terjadi. Pada dasarnya, dia membawa adik perempuannya untuk bernegosiasi tentang beberapa hal. Namun, dalam perjalanan ke sana, 8 pembunuh itu menyergap mereka. Sementara Yule tidak sepenuhnya yakin siapa yang mengirim mereka, dia punya firasat yang cukup bagus bahwa mereka ada di sini di bawah perintah Wadis, keluarga penguasa Jena City saat ini. Sekitar 20 tahun yang lalu ketika keluarga Wadi mengusir Quantock dari Jena City. Insiden itu membuktikan bahwa keluarga Wadi bukanlah keluarga yang bisa membuat orang marah. Bagaimanapun, itu tidak lama sebelum lebih dari 10 mobil tiba di tempat kejadian, dan di dalamnya, ada orang-orang dari keluarga Quantock. Karena Julian telah pergi bersama Perla di bawah perintah Geralt dan Geralt tidak benar-benar ada hubungannya jika dia kembali sekarang, dia setuju untuk mengikuti Yule kembali ke rumah sementara keluarga Quantock. Dia juga didorong untuk pergi ke sana karena dia setuju untuk mengambil Quantock di bawah sayapnya. Dengan pemikiran itu, dia tahu dia harus memperlakukan mereka lebih serius sekarang. Dengan itu, tidak butuh waktu lama sebelum mereka tiba di Manor. Begitu mobil berhenti, Geralt langsung disambut pemandangan seorang wanita parubaya yang buru-buru berlari ke arah mereka sambil berkata, "Yule, Megan, apakah kalian berdua baik-baik saja?"
Wanita yang dimaksud ternyata adalah Ibu Yule, Nyonya Kuantok. Melihat ke pintu, Gerald juga melihat seorang pria parubaya berdiri di sana. Wajahnya dipenuhi kekhawatiran dan kekhawatiran. Di belakangnya, berdiri beberapa pria tua dan setengah baya lainnya serta murid-muridnya, yang jelas merupakan anggota keluarga Kuantok. Kami baik-baik saja, Bu. Ayah, jika bukan karena Master Crawford menyelamatkan kita, saya tidak akan bisa buru-buru kembali menemui Anda. Jawab Yule bersemangat. Oh, di mana dia? Tanya pria parubaya itu saat dia dan beberapa pria yang lebih tua melihat ke arah mobil. Ketika mereka akhirnya melihat seperti apa Gerald, mereka semua merasa heran. Terima kasih sudah mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya. Sampai jumpa di novel selanjutnya.